Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, One Punch Man chapter 153. Tahu-tahu beberapa hari lalu udah rilis aja nih. Padahal 152 kayaknya belum genap 1 bulan. Tapi sepertinya Yusuke Murata Sensei dan One Sensei udah mulai kebut-kebutan nih untuk speed up nih manga anti mainstream. So, daripada Mr. K bicara gak jelas kayak gini ya, monggo enjoy One Punch Man new chapter, oke? Let's go! Chapter 153 dimulai dengan cover judul yang memperlihatkan si loli cantik Tatsumaki yang lagi ada di sebuah perpustakaan. Di cover judul kali ini Tatsumaki pakai baju ala-ala putri di dunia isekai. Jadinya ya ngebuat Tatsumaki punya look baru yang cukup lucu. Di sana juga dikasih tambahan tulisan Welcome to the Garden of Knowledge and Superpowers, atau yang artinya selamat datang di Taman Pengetahuan dan Kekuatan Super. Wah, ada indikasi kata-kata ini punya makna menarik nih, tapi Mr. K gak tahu apa dah. Next kita langsung masuk ke story-nya, di mana chapter 153 kita kembali diperlihatkan pertarungan lanjutan antara guru dan murid. Ya, Beng dan Garo di sini masih bertarung dengan sangat sengit. Meski Beng sudah dalam kondisi serius dan menguatkan niatnya untuk mengalahkan si Garo. Namun nampaknya Beng masih kesulitan karena kita bisa lihat di momen bentrokannya dengan Garo. Di situ meski Beng udah ngegunain teknik Exploding Heart Water Stream, tapi Garo yang pakai Release Fist, Rock Smashing Fist tetap masih bisa melukai Beng meski serangannya sebenarnya udah ditahan. Di sisi lain, Beng ngejelasin kalau teknik Exploding Heart yang dia pakai sama seperti namanya. Teknik itu ngebuat jantung berdetak sangat luar biasa, sesuai dengan dampak dari pukulannya sih. Dan hal itu bakalan ngebuat tubuh seseorang bekerja jauh melebihi batas sebuah gaya bertarung yang membawa kehancuran total. Tapi meski udah pakai serangan itu, masih belum ada tanda-tanda Garo terluka cukup parah guys. Malah keduanya masih bertarung dan saling menghindar satu sama lain. Sampai akhirnya Beng menggunakan kuncian dengan cara memeluk Garo dari belakang. Yang jelas-jelas gaya bertarung tersebut ngebuat kakaknya Bom sangat terkejut. Cuma kayaknya Beng punya niat lain waktu ngelakuin hal itu. Soalnya saat Beng ngelakuin kuncian, dia neriakin Garo dan bilang kuda-kuda apa yang dia lakukan. Apa kau pikir bisa menggunakan kekuatan The Power Stream seperti itu? Well, mungkin aja niat Beng adalah memancing kesadaran dari Garo. But kayaknya hal itu gak bekerja sama sekali. Soalnya Garo langsung melakukan tendangan ke arah Beng dan untung saja tendangannya itu masih bisa Beng hindari dan Beng pun membalas dengan tendangan dua kaki sambil teriak kalau Garo hanyalah seorang amatiran. Menariknya di momen selanjutnya Garo melakukan kuda-kuda yang membuat Beng dan kakaknya terkejut. Garo ngegunain teknik Whirlwind Water Stream Roaring Aura Sky Ripping Fist yang merupakan teknik gabungan milik Beng dan Bom. Di momen itu Beng pun pastinya mencoba menahannya sekuat tenaga. Bahkan kita bisa ngelihat kalau dampak dari serangan yang dilakukan oleh Garo itu ngebuat sebuah gelombang kejut yang sangat besar. Sampai-sampai kalau dari perkataan Bom, gelombang tersebut mampu ngebuat bebatuan berubah menjadi pasir. Nah, di momen itu juga kita diperlihatkan Fury Ugly yang masih mau ikut campur buat balas dendam ke Beng. Tapi ngelihat sebuah ledakan besar yang tiba-tiba terjadi, dia pun pastinya ikut terkejut. Soalnya Beng sendiri aja gak bisa ngelakuin teknik itu seorang diri. Beng selalu harus melakukannya bersama dengan kakaknya. Tapi di sini kita ngelihat kalau Garo bisa ngelakuin serangan gabungan itu seorang diri guys. Beng tentunya kebingungan dan sempat terpikir, apakah Garo bisa ngelakuin itu gara-gara dia berubah jadi monster? Ya, masih belum bisa dipastikan apakah itu berkat bakat dan kejeniusan Garo di bidang seni bela diri atau emang bener perkiraan dari Beng kalau Garo bisa ngelakuin teknik Whirlwind Water Stream gara-gara dia udah berubah menjadi monster. Tapi di momen selanjutnya kita bisa ngelihat kalau Beng gak takut sama sekali. Beng yakin kalau dia hanya butuh satu pukulan, karena jika Beng bisa memukul Garo sekali saja, efek gelombang kejutnya akan ngebuat tulang yang ada di tubuh Garo hancur semua. Makanya Beng terlihat memotivasi dirinya sendiri dengan bilang, jangan berhenti dan tetap hadapi, karena untuk alasan itulah Beng datang kemari. Sementara itu, Bom yang melihat pertarungan dari Beng gak bisa menebak akan seperti apa hasilnya. Bom hanya bisa berharap kalau adiknya bisa menghentikan Garo, dan di momen selanjutnya ya kita bisa melihat kalau Beng bisa melancarkan pukulan ke arah muka dari Garo. Namun sayangnya, seperti yang udah Beng katakan di awal, kalau teknik tinju pelepas yang dilakukan oleh Garo itu sangat berbahaya, karena meski serangan itu udah ditahan, dampak dari serangannya masih bisa terasa ke lawannya, dan hal itu kayaknya yang terjadi kepada Beng sekarang. Karena meski pukulan dari Garo sepertinya gak mengenai Beng dengan telak, tapi pukulannya udah cukup buat ngebikin Beng tumbang, dan Beng pun akhirnya gak bisa ngelakuin seperti yang kakaknya lakuin kepada dirinya di masa lalu. Beng gagal untuk ngebuat Garo kembali tersadar. Dan Bom yang melihat kekalahan dari Beng pun sebenarnya udah gak bisa apa-apa guys. Cuma dia masih mencoba merangkak ke arah adiknya. Nah, di momen itu juga kita ngelihat kalau Garo yang terkena serangan dari Beng lagi meringis kesakitan. Sementara di belakangnya kita ngelihat bayangan dari Fury Ugly yang jaraknya udah deket banget. Sayangnya meski udah bertemu dengan Beng yang udah gak berdaya, kita masih belum tahu bakal kayak gimana kelanjutannya guys. Karena momen pun harus berpindah terlebih dahulu ke tempat dari para pahlawan kelas S lainnya yang sedang berhadapan sama Black Sprum yang lagi bergabung dan juga Homeless Emperor yang udah bisa diatasi oleh Zombie Man.
Di momen itu Zombie Man ngerasa apa yang dilakuin oleh Black Sperm cuma buang-buang waktu. Karena meski dia bergabung dan berubah, tetap aja lawannya adalah King. Jadi menurut Zombie Man, perubahan Black Sperm menjadi Platinum Sperm cuma tindakan yang buang-buang waktu aja. Tapi Homeless Emperor gak berpikir begitu, karena menurutnya satu sel Black Sperm aja udah bisa solo pahlawan kelas A. Apalagi ini 54 triliun sel yang bergabung, kekuatannya pasti bakal jauh dari yang bisa kita bayangin. Lucunya meski lagi dalam kondisi yang gak nguntungin dan sempat ngakuin kalau Black Sperm yang bergabung bakalan punya kekuatan yang gila, tapi Homeless Emperor bilang ke Zombie Man kalau perubahan Black Sperm tetap agak sekuat dia. Makanya Homeless Emperor malah coba ngancam Zombie Man dan minta dilepasin. Tapi ancaman itu gak ngebuat Zombie Man takut, malahan Zombie Man balas mengancam dengan bilang, "Apa kau ingin ku bunuh sekarang?" Zombie Man ternyata gak ngapa-ngapain Homeless Emperor karena dia punya sebuah alasan. Zombie Man penasaran dan ingin bertanya beberapa hal mengenai sumber kekuatan dari Homeless Emperor, makanya dia bilang begitu King selesai dengan pertarungannya, dia bakalan masukin Homeless Emperor ke penjara untuk diinterogasi. Zombie Man ngerasa kalau apa yang dikatakan oleh Homeless Emperor benar tentang ada seseorang di belakang semua ini, maka mereka para pahlawan harus bersiap melawannya. Ngedengar hal itu, Homeless Emperor pun ngejawab dengan bilang apa Zombie Man ingin tahu tentang God, dan seketika kita diperlihatkan sebuah penampakan yang bilang, "Diam, akan kuambil kembali." Lalu tatapan mata Homeless Emperor yang lagi ngelihat ke arah bulan seketika berubah. Homeless Emperor terlihat sangat terkejut sampai matanya hampir kayak mau loncat. Ya gimana gak kaget, orang kita diperlihatkan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana ada sebuah makhluk yang tiba-tiba muncul dan berdiri di atas bulan, sebuah sosok besar yang mirip kayak Titan di anime sebelah pula. Zombie Man yang ngelihat wajah dari Homeless Emperor yang seperti orang ketakutan pun ikut bingung, dan di momen selanjutnya kita bisa ngelihat kalau makhluk raksasa itu seperti lagi di sebuah taman berdua doang sama Homeless Emperor. Di situ makhluk yang bernama God bilang kalau dia akan mengambil kekuatan dan hidup dari Homeless Emperor. Seketika kita pun ngelihat kalau Homeless Emperor berubah menjadi seseorang yang kayak baru aja kena lahar panas dan hanya tersisa tulangnya saja. Di momen itu Zombie Man pastinya kaget sama apa yang baru aja terjadi. Satu-satunya clue yang dia tahu hanyalah nama God itu sendiri. Bahkan ada mitos yang beredar menurut Zombie Man kalau seseorang terlalu meyakininya, kau akan terbakar meski gak ada api sama sekali di sekitarnya. Maksud dari perkataan Zombie Man ya, ini pastinya terlalu percaya ke dewa atau God. Tapi bagi Zombie Man sendiri ya, mitos itu sama sekali gak masuk akal. Makanya bagi Zombie Man kejadian ini ya, jelas ada seseorang di belakang semuanya dan orang itulah yang harus bertanggung jawab. Semua kecurigaan itu masih cukup ngebingungin bagi Zombie Man karena dia gak yakin apakah emang benar ada seseorang yang ngasih kekuatan ke Homeless Emperor, tapi mau gak mau dia harus menganggap semua itu benar. Gila kan? Ya, di chapter kali ini kita dimanjain sama art yang dikasih oleh Yusuke Murata Sensei. Emang mantap sih, Mr. K sendiri sangat nikmatin hasil gambaran dari beliau, khususnya di chapter kali ini. Apalagi bagian yang diwarnainya, wah bener-bener epic dan bikin senang sendiri. Semoga aja animenya bisa punya art kayak gini, meski kayaknya gak mungkin juga sih, wong season 3-nya kapan juga Mr. K gak tahu. Oke, pokoknya gitu aja buat react One Punch Man chapter 153-nya, oke? So, see you again next time. Adios, caramelos. Stay safe everyone. Salam.